101,8 KPFM. Kamu masih dengerin program Sore-Sore. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP Mayor Day Full with Blast. Yang happy seperti Pharrell Williams karena hari ini panas bisa cucian ya. Iya, bisa jemur kasur yang kemarin tergenang ya. Betul, kemarin Samarinda di Samarinda kepung calap. banjir pendengar KP. Calap dong, kan Calap bahasa tuh sini apa? kan. Calap tuh kayak ya gitu deh pokoknya. Apa? Ya makanya kayak udah dalam banget banjirnya. Oh gitu. Kata orang-orang ini sih. Aduh, bahasa anak zaman sekarang nih agak membingungkan ya. Samarinda calap. Calap tuh kalau mau masuk rumah, calap dulu. Calam. Calam salam. Tapi pendengar KP ngomongin soal cuaca juga, Ya. jangan lupa jaga kesehatan pendengar KP ya. Dan kalau ngomongin kesehatan juga jangan lupa dengan yang namanya BPJS Kesehatan. Betul. Kembali lagi di hari Rabu pendengar KP dan kembali lagi dengan adanya Ibu Mia selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan untuk BPJS pendengar KP. Selamat sore. Selamat Ibu Mia. sore, Ibu. Selamat sore. Bavi, selamat sore. Memang sekarang adanya Ibu Mia ini special appearance setiap hari Rabu. Memang rencananya berarti di Rabu depan dia 3 jam ya. Tukeran kita ke BPJS. Bisa. Ibu Mia gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kemarin Ibu? Merasakan banjir kota Samarinda nggak, Bu? Ya kebetulan kemarin lagi ada acara di Bontang, jadi pada saat kita berangkat subuh, jadi full kemarin di Bontang cuman mendengar info-info dari media aja kalau Samarinda lagi banjir. Oke. Dengar-dengar di Bontang Bu Mia juga dengerin KPFM bisa streaming ya? Aduh. Tentulah. Oke. Nah, kalau di minggu lalu kan kita sudah ngebahas Pandawa. Layanan lewat WhatsApp gitu Betul. kan. Terus sebelumnya juga ada BPJS Mobile. Terus sebelumnya juga ada informasi tentang adanya himbauan baru ya untuk benar. yang haji dan juga umroh nih pendengar KP. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi tentang BPJS, tapi ini mungkin yang sering jadi permasalahan Pertanyaan dari dan pendengar juga- KP. dan selalu jadi masalah kalau udah last minute. Kenapa Iya, sih nggak ngerti benar juga ya. sekali. Hari ini kita akan bahas apa sih bersama Ibu Mia. Nah, jadi ini mengenai cara tepat lunasi tunggakan iuran BPJS melalui program rehab pendengar KP. Program rehab. Oke, mungkin boleh dijelaskan nih sebenarnya program rehab itu apa? Karena kan kalau rehab agak sedikit sensitif ya, Iya. agak ser gitu. Baik, terima kasih Mas Ari, Mbak Vi, terima kasih pendengar semua. Jadi program rehab adalah rencana pembayaran iuran bertahap. Ini salah satu program yang kami luncurkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran untuk melunasi pembayaran iurannya dengan cara cicilan. Oke. Ya, Cara cicilan. dengan cara cicilan. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang jadi latar belakang? Oke nih kayaknya kita harus bikin program ini deh, gitu. Karena kan Ya. pasti permasalahan ini ya sampai sekarang aja masih ada gitu kan. Betul. Dan lekat sama kita gitu. Apa yang jadi jadi latar belakangnya apa aja sih Bu? Ya, jadi latar belakangnya pertama ability to pay ya. Jadi kemampuan untuk membayar peserta itu kan sebenarnya pemerintah juga sudah tahu di mana pemerintah berperan. Ya. Ada masyarakat yang tidak mampu yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kalau seluruh penduduk harus didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayarkan juga pemerintah belum mampu. Iya. Jadi adanya kemampuan peserta untuk membayar. Kemudian adanya dari seluruh segmentasi peserta memang untuk yang mandiri ini kepesertaannya itu masih keaktifannya masih sangat kurang. Jadi tidak mencapai 50%. Oh, wow. Ya tingkat keaktifannya. Kemudian ada juga nih peserta mandiri. Jadi peserta mandiri itu ketika dia memiliki tunggakan iuran, kemudian dia beralih segmen. Nah, tunggakan iurannya ini tetap menjadi kewajiban dia untuk dilakukan pembayaran. Nah, sehingga kami berharap dengan dia sudah beralih segmentasi kepesertaan, kemudian dia tetap memiliki kesempatan untuk membayar tunggakan yang ada melalui rehab tadi dengan pembayaran secara cicilan. Oh, gitu. Oke. Untuk Ya. programnya sendiri udah berlaku dari kapan sih Bu? Ya, ini sejak tahun 2021 ya, tepatnya Oke. pada masa pandemi Covid. Waktu itu pemerintah meluncurkan program relaksasi melalui Perpres 64 tahun 2020. Nah, pada saat program relaksasi itu peserta yang mandiri yang memiliki tunggakan iuran cukup membayar iuran setengahnya saja. Misalnya 12 bulan menunggak cukup membayar 6 bulan tunggakannya.
Oke. dia sudah bisa akses layanan kesehatan. Nah, Oke. tapi program relaksasi itu berakhir di 2021, Desember oke. 2021. Nah, sehingga karena banyak permintaan yang disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk kembali dilaksanakan program relaksasi, tapi karena juga keterbatasan anggaran dari pemerintah, kita meluncurkanlah inovasi melalui program rehab ini. Oh gitu. oke. Jadi memang ini tujuannya sebenarnya membantu pendengar KP Betul. di kala pandemi saat itu Ibu ya. Dan Betul. akhirnya dilanjutkan di pendengar KP. Oke, nah terus ada pembaruan-pembaruan kah untuk program ini tadi sampai Ya. di tahun 2025 ini? Ya, jadi kita sudah melakukan pembaharuan, jadi terus kita lakukan evaluasi untuk program rehab berdasarkan masukan dari peserta juga, diantaranya yaitu kalau dulu tagihan yang muncul dengan tunggakan itu tidak jadi satu. Jadi oke. ketika peserta itu membayar tunggakannya, dia tidak langsung aktif karena masih ada tunggakan bulan berjalan. Iya. Nah, saat ini sudah kita sempurnakan di mana tagihan bulan berjalan dan tunggakan menjadi satu, sehingga pada saat bulan terakhir peserta itu membayar iuran itu langsung aktif. Nah, kedua kita juga kembangkan tadi untuk peserta mandiri yang sudah beralih segmen. Jadi dia bisa memiliki kesempatan juga untuk tetap bisa melunasi tunggakan iuran tapi dengan cicilan. Nah, kalau yang sudah beralih ini lebih lama, masa tempo tunggakan pembayaran tunggakannya bisa lebih lama. Oh gitu. Ya. Sekarang dia lebih ya tanda kutip ini lebih dimudahkan lagi ya untuk Betul. Nah, jadi tinggal pendengar KP-nya aja nih. Jangan lupa untuk membayar iurannya. Jangan ketika beli udah seblak ingat beli, nggak ingat mana sih? kan di handphone juga udah canggih tuh pendengar KP, ada remindernya juga. Nah, buat kamu yang ingin bertanya juga nih pendengar KP, Apapun lah ya tentang apapun BPJS itu juga tentang BPJS boleh. Kesehatan atau tentang program rehab ini, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0811 557798 atau di Instagram @kpfm968. Kamu lagi dengerin program Sore-Sore. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP, May Your Day Full with Blast. Masih di program Sore-Sore pendengar KP di hari Rabu 28 Mei 2025. Kita masih bersama Ibu Mia dari BPJS Kesehatan. Dan tadi kan udah sempat dijelasin sedikit ya pendengar KP Tentang ada yang namanya program rehab, ya kan? Ya ini program rehabnya beda ya pendengar KP. bukan rehab yang ada di bayanganmu pendengar Iya, KP beda. di tahun-tahun itu. Bukan juga lagunya. Ya pendengar KP ini program yang sebenarnya bertujuan untuk ngasih kemudahan dan juga keringanan untuk pembayaran tunggakan kepada peserta untuk melunasi tunggakan iurannya gitu. Betul. Nih buat kamu yang suka nunggak-nunggak, tapi jangan disengaja nunggak juga ya. Nggak boleh pendengar KP karena pastinya itu nanti akan menyulitkan kamu ketika di situasi-situasi yang sangat dibutuhkan gitu loh. Betul. Nah, Ya sebenarnya kan? untuk program rehab sendiri sasarannya ke siapa aja sih Bu? Ya, sasarannya yaitu pertama peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran. Dia baik dia berstatus masih mandiri sampai dengan hari ini. Yang kedua adalah peserta mandiri yang sudah beralih segmentasi. Mungkin dia sudah bekerja atau sudah dibantu oleh pemerintah, tapi dulu saat mandirinya memiliki tunggakan iuran. Oh. Ya. Tuh. Nah, ini untuk adakah syarat dan ketentuannya untuk mengikuti program rehab ini? Ya, jadi kalau untuk yang peserta masih mandiri, maka dia harus memiliki tunggakan iuran mulai dari 4 sampai 24 bulan. Oke. Kemudian dia masih berstatus sebagai peserta mandiri. Kemudian nanti jumlah cicilannya atau masa tunggakan untuk membayar cicilannya itu dia bisa sampai 12 kali cicilan atau minimal 6 bulan atau 6 kali setengahnya itu minimalnya. Nah, kalau untuk yang sudah beralih ini untuk iurannya dia minimal 2 bulan menunggak. Jadi berbeda. Nah, jadi kalau tadi yang masih mandiri harus 4 bulan dulu, kalau yang sudah beralih boleh 2 bulan saja. Nah, kemudian masa waktu dia mencicilnya juga lebih panjang untuk yang sudah beralih. Itu bisa sampai dengan 36 bulan cicilan. Panjang juga ya. Ya, dengan minimal cicilan 35.000 yaitu itu untuk iuran 1 bulan. Jadi kalau misalnya cuma menunggak 35.000 ya belum bisa juga ikut rehab. Artinya kan cukup dengan 1 kali pembayaran 1 bulan aja sudah bisa lunas. Oke. Nah, Karena sebenarnya kalau dibandingin dengan persentase kesukaan jajan pendengar KP ya, sebenarnya masuknya kecil ya sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi namanya orang Indonesia kalau kecil memang harus
sengaja ditumpuk-tumpuk biar lebih besar gitu. Sengaja Benar. maksudnya gitu ya. Tapi harus tepat waktu juga pendengar KP ya. Benar. Nah yang perlu ditanyakan lagi nih, banyak case-nya yang mungkin juga dari Ibu Mia sendiri sering dengar. Gimana kalau misalnya dari pendengar KP ini yang sebenarnya dia adalah tanggungan dari perusahaan gitu. Betul. Cuman pada saat case-case tertentu ini harus banget nih untuk dipakai karena mungkin dia sakit dan segala macamnya. Iya. Cuman pas dicek ternyata dia hitungannya belum bayar gitu. Iya. Gimana? Ya, jadi ada sanksi ya untuk peserta yang tidak membayar iuran, baik peserta mandiri maupun peserta dari badan usaha. Perpresnya itu mengatur sampai dengan akhir bulan, artinya contohlah bulan Mei ini sampai dengan 30 Mei tidak ada pembayaran iuran, maka secara sistem di kami nanti per tanggal 1 Juni kepesertaan akan nonaktif. Oh, oke. Nah, jadi untuk peserta mandiri ini sebenarnya kita lakukan namanya telecollecting. Jadi oke. kita telepon, kita WA, kita kunjungi, ada kader JKN kita yang membantu dalam rangka mengingatkan untuk dia segera melakukan pembayaran iuran. Nah, Oke. begitu juga badan usaha. Jadi setiap bulan tanggal 1 kita kirimkan tagihan iuran melalui email masing-masing. Kemudian nanti apabila setelah kita kirimkan tagih iuran belum melakukan pembayaran, itu kita lakukan telecollecting juga. Dan misalnya sudah dilakukan penagihan juga belum, maka kita ada namanya pengawasan pemeriksaan. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap badan usaha yang belum melakukan pembayaran iuran, sementara kan dia biasanya sudah memungut Iya, ya, biasanya memungut langsung dari potong gaji pekerja, gitu kan. betul, memungut dari pekerjanya. Jadi ketentuan di Perpres itu pemberi kerja itu bukan hanya mendaftarkan, tetapi membayarkan iuran. Jadi iuran itu dipungut, kemudian dia membayarkan iuran yang menjadi kewajibannya, kemudian wajib juga menyetorkan ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau dia tidak membayar itu kategorinya dia tidak patuh dalam pembayaran iuran untuk pekerjanya. Apa sih sanksi yang bisa diberikan kalau misalnya untuk ke perusahaan yang tidak membayarkan untuk karyawannya? Ya, jadi sanksi administratifnya kalau menurut Perpres penonaktifan kepesertaan ya. Jadi dia tidak bisa akses selama kepesertaannya memang belum nonaktif. Iya. Artinya kalau iuran itu belum dibayar maka tidak aktif kepesertaan dan tidak bisa akses pelayanan kesehatan. Itu sanksi administratifnya. Sanksi keduanya kita bisa memberikan teguran. Oke. Ya, memberikan teguran, kemudian nanti kita bisa merekomendasikan. Jadi dalam hal pengawasan pemeriksaan ini kita bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Nah, jadi mereka juga bisa membantu kita, bahkan kita juga bisa menggandeng dari pihak kejaksaan untuk memberikan bantuan surat kuasa khusus ya dalam hal penanganan tunggakan iuran ini. Jadi nanti ada sanksi-sanksi, bisa kena sanksi administratif seperti pengurusan pelayanan publik atau terkait dengan sanksi perizinan dari badan usaha tersebut. Oke, tuh. Jadi karena memang itu hak kamu juga pendengar KP ya. Jadi Itu kalau juga harus misalkan diperhatikan buat kamu yang punya usaha dan punya karyawan ya. Yang memang, Betul. Jadi jangan sekedar kayak ya udah lepas tangan aja gitu. Benar. Nah, Asal kalau- mungut-mungut nanti nggak dibayarin kan? Nah, kalau ada kejadian seperti ini nih, Bu, lapornya kemana? Ya. Bisa lewat apa? Ya, jadi kalau rehab sendiri itu bisa daftar melalui aplikasi mobile JKN. Oh, oke. Oke, kemudian kalau misalnya tidak berhasil, bisa langsung telepon ke care center kami di 165. Nah, nanti dari petugas care center akan membantu untuk pendaftaran dari program rehabnya. Kalau memang juga terkendala, boleh datang langsung ke kanal layanan tatap muka kami. Boleh ke kantor cabang atau di mall pelayanan publik, itu juga boleh. Nanti kita akan bantu untuk lakukan pendaftaran. Nah, untuk mengecek sendiri ada tunggakan atau tidak itu bisa juga lewat aplikasi mobile JKN ataupun lewat layanan Pandawa. Oh bisa Pandawa Oke. juga. Iya, jadi dia Pandawa begitu disampaikan cek status kepesertaan. Di awal dia memberikan aktif atau tidak, kemudian cek tagihan iuran. Nah, nanti dia juga akan menginfokan jumlah tagihan iuran yang dimiliki oleh peserta mandiri tersebut, berapa jumlahnya untuk segera dilakukan pembayaran. Oke, tuh kalau lewat Pandawa bisa pendengar KP. Kalau kamu penasaran Pandawa itu apa, bisa cek klik di atas ya. Oh ya udah ada YouTube-nya ya. Ada YouTube ya, cek ke pendengar KP. Jadi bisa lewat mobile JKN ataupun Pandawa untuk ngeceknya. Nah untuk pembayaran sendiri berarti bisa via virtual ya? Betul, jadi pembayaran itu kita sudah bekerja sama kurang lebih 1 juta
channel-channel pembayaran. Jadi ada perbankan, ada non perbankan. Jadi kalau sudah ada internet banking, kemudian punya vintage, itu boleh, itu bisa. Yang penting dipastikan kanal-kanal pembayaran itu memang resmi, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Apa tanda yang bahwa itu resmi, Bu? Iya. Biasanya dia ada setelah melakukan transaksi pembayaran tuh ada buktinya ya, yang terverifikasi, entah itu bukti transfer, entah itu bukti memang berhasil dilakukan pembayaran, dan kepesertaan itu akan langsung aktif. Jadi tanpa perlu lapor lagi ke BPJS Kesehatan. Jadi secara sistem dia akan membaca ketika pembayaran itu sudah berhasil, maka begitu peserta melakukan pengecekan status keaktifan, maka statusnya itu sudah langsung aktif dan sudah bisa langsung digunakan. Oh gitu. Oke. Dan juga ini informasi yang harus pendengar KP tahu ya, bahwa dari BPJS tidak ada nomor rekening itu, Bu ya? Tidak ada. Nah, itu dia. Takutnya tuh ada yang mengatasnamakan gitu kan, biasanya. Kan biasanya suka ada kebetulan-kebetulan yang lagi ngechat ke Pandawa, tiba-tiba ada chat yang masuk gitu kan. Betul. Padahal itu adalah penipuan gitu. Udah boleh. Nah, untuk lengkapnya klik di link di atas. Masih. Ada di bawah sini ya pendengar KP ya. Nah, untuk kalau pendengar KP yang masih ada pertanyaan, nanti boleh chat ke Ari. Salah. Ke KPFM. Ya, HP-nya ada di sini sih Iya pendengar sih, ada KP. sama Tinggal Ari tuh, Ari yang langsung pegang aja sekarang. WhatsApp pendengar KP di 0811 5577 968 atau DM di Instagram kita @kpfm968. Masih di program sore-sore. Don't go anywhere. Memainkan lagu terbaik di Samarinda pendengar KP. May your day full with bass. Ini tadi sempat debat ya sama Vivi pendengar KP. Dia nggak tahu Apa itu? Itu apa? pensil inul, nggak tahu dia. Enggak, aku udah pakai pensil 2B kali. Pensil mekanik udah pakai. Wih, sombong. lebih aku do mekanik ya, antara orang kaya orang miskin. Tapi pendengar KP, kamu mau adu mekanik apa, mau pamer-pamer apa ke temanmu, terserah pendengar KP. Tapi yang paling penting jangan lupa dengan iuran BPJS Kesehatan kamu. Makasih ya bridgingnya. Oh bagus lah, penyiar sore-sore kita. Nih bisa nih ya, KPI deh boleh. Sebuah bridging. Penyiar kreatif lah. Tuh, makanya iklan apa aja yang masuk di kita tuh bisa. Bisa pendengar Nyambung KP. aja kita sambungin. Santai. Tapi untuk kali ini kita tetap ngingetin buat kamu ya, untuk iuran BPJS Kesehatan kamu pendengar Yes. KP, dan juga udah dipermudah juga dengan program rehab. Terus kalau misalkan mau tanya-tanya bisa lewat program Pandawanya juga pendengar KP. Pokoknya semuanya itu udah lengkap banget, dipermudah nih. Jadi jangan lupa untuk lunasin iuran BPJS Kesehatan kamu. Benar. Nah, untuk pendengar KP sendiri nih, Bu, ada nggak sih hal yang perlu diperhatikan terkait adanya program rehab ini? Ya, jadi penting ya untuk diperhatikan oleh peserta. Yang pertama itu pendaftarannya tidak melalui calo. Jadi banyak juga kami menerima pengaduan yang tadinya ada memiliki tunggakan, kemudian datanglah seseorang ingin membantu, ternyata tidak didaftarkan di program rehab. Nah, jadi tadi boleh mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, kemudian telepon langsung ke Care Center 165 atau datang ke kantor BPJS Kesehatan, boleh juga di Mall Pelayanan Publik di Jalan Pahlawan atau melalui layanan BPJS keliling. Kemudian patuhi, jadi ada inform konsen ya namanya, kan ada syarat dan ketentuan ya ketika mengikuti program rehab. Jadi tolong dibaca dan patuhi, termasuk patuhi jadwal membayar iurannya. Ya, jadi setiap bulan sebelum paling lambat tanggal 10 segera patuhi iurannya supaya begitu nanti tepat di akhir itu bisa langsung aktif kepesertaannya. Kemudian jangan lupa juga upayakan, walaupun ada program rehab ini ya, tapi upayakan untuk tidak menunggak iuran. Kita sudah sebenarnya sudah memiliki layanan auto debit, di mana peserta mandiri itu supaya tidak terlupa membayar iurannya bisa mendaftarkan auto debit untuk pembayaran iuran, sehingga langsung dipotong pada rekening tabungan setiap bulannya. Nah, karena nanti ketika sudah menunggak iuran, maka ketika sudah mengikuti program rehab, kepesertaannya aktif, maka akan ada denda, karena ini amanat Perpres ya. Jadi dalam 45 hari sejak dilakukan pelunasan iuran, jika peserta tersebut akses layanan kesehatan rawat inap di rumah sakit, maka akan ada denda pelayanan kesehatan yang muncul. Jadi sebaiknya memang hindari untuk menunggak iuran.
Jadi untuk dendanya ini bukan suka-sukanya Ibu Mia ya. Ya tolong ya. Yang Sudah ada- kayak dulu bendahara kelas gitu kan, Bukan, kalau lambat bukan, uang bukan. kas denda gitu. Enggak. Itu sudah ada aturannya. Terus juga kalau misalkan tadi sempat disebutkan juga kalau misalkan menghindari calo. Nah, ketika misalkan Ibu ada yang sebagai calo, kita melaporkannya bisa kemana? Ya, bisa ke kanal-kanal BPJS Kesehatan, bisa datang langsung ataupun aplikasi mobile JKN. Pandawa juga bisa, kemudian layanan BPJS keliling, mall pelayanan publik, termasuk di BPJS Kesehatan online atau telepon langsung ke Care Center 165 itu boleh. Oke, tuh pendengar KP ini udah mudah banget ya kan. Jadi kayaknya calo tuh nggak kepake lagi deh Benar. sebenarnya. Perlu diingat bahwa memang kalau misalnya pun kamu WhatsApp pun juga sebenarnya yang membalas kamu pun memang dari nomornya Pandawa. Pandawa, betul. Ayo Iya. mesti hafal nggak nomornya? Jangan tanya. Ibu Mia apa? 0811 8 8 165 165. Nah, itu dia. Keren Bapak. Sebenarnya aku tahu Vi, cuman ngetes kamu aja Vi. kamu. Bu Oke, denda kita dia Bu. lanjut. Dia calo Bu. Astagfirullahaladzim, enggak ya pendengar KP ya. Seru lebih mudah lewat aplikasi bisa. Betul. Lewat Pandawa tadi juga bisa pendengar KP. Pokoknya Iya. semuanya tuh udah ada akun resminya semuanya, bahkan sampai ke pembayarannya pun sudah ada Channel-channelnya. resminya juga. Ya, Betul. itu Jadi dia. hati-hati pendengar KP kalau sampai masih kamu ketipu juga, berarti kamu tuh orangnya nggak trust issue ya. Kalau bingung langsung tanyakan aja pendengar KP ke Betul. teman-teman BPJS Kesehatan. Toh juga kayak Pandawa kan 24 jam. 24 jam, betul. Tuh, tapi jangan kamu chat lagi gabut gitu, jangan ya, agak ganggu soalnya itu. Halo Pandawa nih banjir nggak sih di sini? Hai. Enggak bisa. Gabut Tidak bisa. atau kayak Pandawa sebenarnya dia suka nggak sama aku nggak, itu bukan chat GPT ya, usah kayak gitu ya. Lanjut. Lagi dibahas Itu malah lagi jokes curhat ya. dia. Oke. Oke, ini jadi sudah diingatkan sekali lagi pendengar KP, banyaknya juga mungkin juga masih jadi pertanyaan bahwa BPJS keliling untuk informasi bisa dapatkan di mana? Ya, BPJS keliling bisa dapat di IG-nya BPJS Kesehatan di Samarinda Kece. Samarinda Kece. Samarinda. Oke. Terus juga masih banyak juga pendengar KP yang masih sedikit bingung tentang ya layanan BPJS online kemarin Bu. Ya. Untuk Zoom-nya itu gimana untuk ritme alur pendaftarannya? Ya, jadi alur pendaftarannya bisa melalui komunitas, baik RT, RW atau komunitas tertentu yang dimiliki warga menyampaikan permohonan ke kami. Nanti kita akan atur jadwal untuk pelayanan BPJS Kesehatan online-nya. Oke, minimal Oke. di berapa orang? Minimal di 15 orang. 15 Di pelayanannya di hari dan jam kerja. Oke, itu pendengar KP. Kalau misalkan perlu informasi lebih lengkapnya bisa langsung tanya juga lagi langsung ke teman-teman BPJS Kesehatan atau klik link yang di atas. Oh iya. Masih. Alamat kantornya Bu di mana? Ya, kita berkantor di Jalan Awe Syahrani, samping Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Hari kerja kita dari Senin sampai dengan Jumat di jam layanan jam 8 sampai jam 3 sore. Oke, itu dia pendengar KP. Alangkah baiknya kalau kamu mau ngurus sesuatu ke kantor, tanya dulu aja via chat Pandawa apa aja berkas-berkas yang perlu dibawa biar nggak bolak-balik Nah. juga gitu. Jadi nggak usah bolak-balik nih pendengar KP. Ingat Samarinda tuh jauh ya kan dari satu titik ke titik lainnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, ajakan boleh Bu untuk pendengar KP untuk kembali mengaktifkan kepesertaannya mungkin atau mungkin ada Atau Ibu Iya. yang jangan lupa sampaikan. untuk iurannya. Ya, bagi peserta JKN, kami memiliki layanan untuk auto debit, di mana auto debit ini salah satu cara untuk kita tidak terlupa membayar iuran, sehingga silahkan memanfaatkan layanan auto debit pada bank-bank yang sudah bekerja sama, itu diantaranya Bank Mandiri, kemudian BRI, BNI, BCA, BTN, bahkan kita juga sudah menambahkan Bank BSI sekarang. Oke. Ya, silahkan daftar auto debit. Kemudian jika memang memiliki tunggakan iuran, silahkan manfaatkan program rehab ini untuk keaktifan kepesertaan dan dalam rangka keringanan untuk pembayaran tunggakan iurannya. Oke. Itu dia pendengar KP. Terima Terima kasih Bu. Mas Ari, Mbak Vi, terima kasih. 4 minggu ini membersama kita di hari Rabu ya kan. Benar. Rencana Rabu depan 2 jam. Dan juga kita pengen ngingetin lagi buat kamu pendengar KP untuk jangan lupa untuk bayar iuran tagihan BPJS Kesehatannya atau bisa hubungi nomor Pandawa di 0811 8165 165 Ya. dan juga download aplikasi Mobile Mobile JKN pendengar Tuh, KP. bisa dicek juga untuk iurannya ataupun tagihannya bisa di Mobile JKN ataupun di Pandawa ya. Betul, dan jangan kemana-mana, program sore-sore masih akan tetap temenin kamu pendengar KP, jadi tetap stay tune terus di KPFM 968 Samarinda.